Setelah hal itu terlihat master perempuan berhasil mendapatkan salah satu token. Ia pun dikejar-kejar oleh sekte lain. Salah satu dari mereka yang tahu bahwa gadis tersebut sulit dihadapi, mereka pun akan mengambil token lain saja. Berpindah kepada Nevang dan juga yang lainnya yang sedang mengejar salah satu token. Ketika itu Nevang menanyakan kepada bocil imut yang ada kepada dirinya, bisakah memastikan keaslian dari token ilahi tersebut. Ternyata bocil imut mengatakan saat ini ia belum bisa memastikannya. Akan tetapi obat mujarab di dalam token tersebut dapat menyembuhkan luka batin Nevang. Di sampingnya Xiao Tian menyampaikan bagaimana bisa melewatkan hal sebaik itu. Ia pun menanyakan kepada Nevang maukah Nevang mengambil resiko, dan nampaknya mereka berdua akan bersaing untuk mendapatkan token itu. Dinyatakan oleh Nevang, mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkannya. Nevang juga menyuruh Nona Yuyan agar mengikutinya dan jangan bertindak sendirian. Lalu kemudian mereka bertiga pun terbang untuk mengejar token tersebut. Terlihat justru Nona Feng ditinggal sendirian. Ia pun ragu untuk mengejar Nevang dan juga yang lainnya. Ditambah lagi saat itu ia melihat token yang melintas di depannya. Hingga akhirnya ia pun mengejar token tersebut. Sementara itu klan naga berbincang. Menurut mereka apakah mereka harus mencobanya? Disampaikan oleh Xiao Wu yang adalah adik dari klan naga. Ia pun mengatakan bahwa mereka telah menyadari tujuan mereka. Namun jika Nevang dan teman-temannya membutuhkan bantuan, pastinya mereka akan membantu. Akan tetapi dikatakan oleh salah satu dari klan naga bahwa kakak ketiganya harus menghemat kekuatan, yakni untuk melindungi anggrek Nether. Hingga pada akhirnya ia pun akan pergi untuk membantu Nevang. Berpindah ke master perempuan dari kuil Hautian, ia pun menggunakan kekuatan cambuknya untuk menangkap token. Ia juga menghajar para praktisi yang juga mengincar token tersebut. Setelah berhasil mendapatkannya, ia pun menghilang ke dalam token. Di lain sisi, Nona Mei dan yang lainnya yang dari 3 klan utama, mereka bertarung dengan para praktisi yang mengincar token, yang ternyata mereka membantu master praktisi pria untuk mendapatkan token. Lalu kemudian master pria tersebut menggunakan semacam kekuatan pagoda kecil untuk menangkap token. Terlihat para praktisi dari 3 klan utama masih bertarung dengan para praktisi sembari menunggu master praktisi tersebut mendapatkan token. Setelah berhasil mendapatkannya, ia pun menghilang ke dalam token karena sudah berhasil mendapatkannya. Sementara 3 klan utama yang mengetahui bahwa 2 master mereka sudah masuk ke dalam token, mereka akhirnya juga mengincar token. Berpindah kepada Nona Feng yang menggunakan teknik pedangnya untuk melawan para praktisi yang mengincar token juga. Dan ketika Nona Feng akan berhasil mendapatkan tokennya, Lang dari klan utama muncul dan akan merebut token dari Nona Feng. Setelah hal itu, mereka berdua pun bertarung untuk mendapatkan token yang masih belum didapatkan. Ditambah lagi ketika itu Nona Mei menggunakan kekuatannya untuk menangkap token tersebut. Akan tetapi justru token itu berhasil didapatkan oleh Tuan Muda. Tuan Muda pun memperlihatkan bahwa ia mempunyai 2 token. Sementara itu Nona Feng berhasil menyudutkan Lang dari 3 klan utama dengan kekuatannya. Lalu kemudian tanpa disangka Tuan Muda memberikan salah satu tokennya kepada Nona Feng. Disampaikan oleh Tuan Muda ini hanya sedikit usaha, tidak perlu berterima kasih. Mereka berdua pun menghilang ke dalam token. Kembali kepada Nevang dan yang lainnya yang masih mengejar token yang masih belum didapatkan. Terlihat ketika itu Nevang juga diserang dan dikejar oleh praktisi yang mengincar token juga. Hingga pada akhirnya Nevang mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang para praktisi yang banyak tersebut.
Dengan serangan naganya, akhirnya para praktisi itu berhasil dikalahkan. Setelah Nefeng berhasil mendapatkan token, justru ia menyuruh Nona Yuyan untuk masuk terlebih dahulu, yang ternyata Nefeng menahan begitu banyak praktisi yang menyerangnya. Para praktisi pun tidak menyangka Nefeng memberikan kesempatan langka ini kepada Nona Yuyan untuk masuk ke dalam token. Akan tetapi ketika itu ada anggota klan naga yang sedang mengejar token, ia pun menyuruh Nefeng untuk mengikutinya. Disampaikan oleh Nefeng, ia tidak menyangka bahwa anggota klan naga ini bisa ramah kepada manusia. Dijawab oleh anggota klan naga itu, setelah mendapatkan tokennya, ia tidak berhutang apapun kepada Nefeng. Lalu kemudian anggota klan naga tersebut menahan para praktisi yang mengejar. Ia pun mengeluarkan teknik bayangannya untuk menyerang. Sementara itu Nefeng juga mengeluarkan naganya kembali untuk menyerang para praktisi, sehingga akhirnya Nefeng pun berhasil mendapatkan token tersebut. Terlihat Xiao Tian dan juga yang lainnya juga berhasil mendapatkan token dan mereka pun menghilang ke dalam token. Dan yang terakhir masuk ke dalam token adalah Nefeng. Setelah Nefeng masuk ke dalam token tersebut, ia pun justru ada di sebuah taman bunga yang sangat indah. Nefeng bertanya-tanya apakah ini ujian istana peri. Nefeng juga menanyakan kepada bocil imut apakah Xiao Jio bisa merasakan sesuatu. Namun ternyata Xiao Jio tidak bisa meresponnya. Hingga akhirnya Nefeng pun akan memeriksanya sendiri. Xiao Jio, Nefeng pun terus berjalan secara perlahan-lahan dan menuju sebuah rumah yang ada di sudut taman bunga tersebut. Setelah masuk ke dalam area rumah itu, terlihat Nefeng justru seperti pusing. Ditambah lagi ada yang memanggilnya Feng Er. Ketika membuka matanya, Nefeng sudah melihat kedua orang tuanya di sana. Ia pun nampak menjadi terkejut. Terlebih lagi ada bocil yang digendong oleh ayahnya yang kemungkinan itu adalah anak dari Nefeng dan Nona Bing. Ibunya pun menanyakan mengapa Nefeng berpetualang lama sekali, dikarenakan Nona Bing sangat khawatir. Tidak lama Nona Bing pun muncul dengan mengatakan mereka sudah lama menunggu kedatangan Nefeng. Namun terlihat Nefeng mengatakan bahwa Nona Bing ini palsu karena ini merupakan halusinasi. Ia pun sembari memegang kepalanya dan juga mengingat kejadian sebelumnya bersama istrinya. Disampaikan oleh Nona Bing, ia sudah menunggu Nefeng di rumah. Apakah Nefeng tidak ingat dengan hal itu? Dan ternyata benar, bocil tersebut adalah anak dari Nefeng. Ia pun meminta peluk dari ayahnya itu. Ibunya Nefeng juga mengatakan apakah Nefeng tidak mengenali anaknya sendiri. Ia pun menyuruh Nefeng untuk masuk dan beristirahat. Akhirnya Nefeng akan berjalan dan masuk ke dalam rumah. Namun ia tahu ada hal penting yang harus ia lakukan, tapi ia tidak ingat apakah itu. Sementara itu terlihat di sebuah pohon ada yang mengintai Nefeng, yaitu semacam akar berambat berwarna hijau. Setelah duduk, Nona Bing menyampaikan bahwa hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Ditambah lagi ibu mereka membuatkan daging sembuh favorit Nefeng. Mendengar hal itu, Nefeng menanyakan kepada ayahnya di manakah Hao Tian, apakah ia sudah mati. Dijawab oleh ayahnya, mungkin Hao Tian itu di daratan bela diri sejati. Mengapa Nefeng membicarakan orang asing, tanya ayahnya. Terlihat ibunya pun menanyakan apakah Nefeng merasa tidak enak badan, dan ia pun menyuruh Nefeng untuk minum. Lalu kemudian setelah satu helai daun jatuh di dalam gelasnya Nefeng, Nefeng mengingat kejadian sebelumnya bahwa sebenarnya ia masuk ke dalam token bersama yang lainnya. Setelah berdiam cukup lama, Nefeng mengatakan kepada ibunya bahwa ia senang bertemu dengan ibunya.
Kemudian hingga akhirnya Nefeng mengeluarkan pedangnya. Ia mengetahui bahwa halusinasi ini tidak pernah menjadi kenyataan. Hingga akhirnya Nefeng menancapkan pedangnya di sana. Dan akhirnya ilusi itu pun menjadi hancur. Dan terlihatlah sebuah batu raksasa yang banyak di sana. Ditambah lagi ada seseorang yang berbicara bahwa Nefeng memecahkan halusinasi dengan sangat cepat. Diperkenalkanlah bocil kurcaci yang mempunyai sayap. Dia mengatakan sekarang ia harus mulai bekerja keras lebih awal. Dijelaskan oleh bocil itu bahwa Nefeng masih harus melalui 8 tes dari lonceng jiwa sebelum Nefeng dapat lulus uji coba. 没想到你算真正过关，因为如此便能相安无事。 Dan tiba-tiba saja lonceng di sana pun berbunyi, yang membuat suara lonceng tersebut bisa menembus tubuh Nefeng dan memukul jiwanya. Pastinya itu membuat kepala Nefeng menjadi pusing. Hingga akhirnya ia pun berkultivasi dan melindungi dirinya dengan tameng kekuatan. Akan tetapi tameng tersebut tidak kuat untuk menahan bunyi loncengnya. Disampaikan oleh bocil imut di dalam diri Nefeng bahwa darah dan daging Nefeng tidak dapat menerima ini. Gunakan metode yang diajarkan sebelumnya. Pusatkan kekuatan jiwa Nefeng untuk menolaknya. Lalu kemudian Nefeng melakukan sesuai instruksi dari bocil imut. Lalu keluarlah semacam avatar roh dari Nefeng. Nefeng kembali melindungi dirinya dengan tameng kekuatan. Ketika itu disampaikan oleh bocil sayap bahwa di bawah tekanan kekuatan ini, bahkan seorang kaisar bela diri surgawi akan dibuat setengah mati. Belum lagi Nefeng hanya martial science tingkat 4. Lalu kemudian Nefeng mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang bocil sayap, sekaligus juga menghancurkan lonceng. Hal itu membuat bocil sayap menjadi kesal. Harusnya ia tidak tinggal di sini untuk menonton ini, karena api ilahi dari Nefeng sangat menyakitkan. Sementara itu Nefeng mengetahui pembatasan yang kuat dan ia tidak akan bisa mengelak. Hingga pada akhirnya Nefeng pun melawan avatar roh yang ditimbulkan dari lonceng tersebut. Nefeng juga mengeluarkan teknik konsentrasi jiwanya untuk melawan. Akan tetapi setelah mengalahkan avatar roh dari lonceng, muncullah avatar roh yang lainnya untuk menyerang. Lantas Nefeng bereaksi dengan mengeluarkan cukup banyak pedang untuk menyerang, yang dinamakan dengan pedang batin. Pedang tersebut pun menyatu menjadi besar. Serangan dari pedang besar itu berhasil mengalahkan dua avatar roh tersebut. Di sisi lain bocil sayap terkejut bahwa Nefeng langsung merasakan pedang dalam dan jiwanya harus lebih kuat daripada orang biasa. Setelah hal itu tiba-tiba saja Nefeng berada di suatu tempat yang lain. Dan mungkin Nefeng sudah melewati ujiannya. Kemudian muncullah dua master yang bekerja sama dengan kuil Haotian. Master wanita ingin menghabisi Nefeng karena melewati ujian lebih cepat dari mereka berdua. Master pria langsung menyerang ke arah Nefeng, namun dihalang oleh tameng kekuatan di sana. Tidak lama muncullah Nona Feng. Ia pun mengatakan bahwa Nefeng mengejutkannya lagi. Diketahui ternyata ujian yang dialami oleh Nona Feng juga sama, yakni ilusi dan ujian jiwa yang membosankan. Ketika itu muncul juga tuan muda yang sepertinya ia kewalahan di ujian yang ia hadapi. Terlihat Nefeng sepertinya ingin mengobatinya karena ia tahu tentang seni penyembuhan. Nefeng memperkenalkan dirinya, ia memang bisa soal penyembuhan dan tuan muda dapat menemukan Nefeng di Gunung Naga. Lalu kemudian tuan muda memperkenalkan dirinya juga bernama Linmo dari Istana Iblis Surgawi. Ia pun mengatakan akan mengunjungi Nefeng nanti. Tidak lama rombongan dari Xiaotian dan lainnya pun muncul di sana. Nefeng menanyakan kepada Xiaotian apakah baik-baik saja. Xiaotian bilang ia baik-baik saja, hanya perlu istirahat sebentar. Terlihat nampaknya Nefeng enggan untuk menanyakan apakah Nona Yuyan baik-baik saja. Ketika itu dikatakan oleh Silado bahwa ujiannya menakutkan. Ia pikir ia akan mati.
Namun tiba-tiba saja wasit yang adalah bocil sayap, ia pun mengumumkan bahwa yang berwarna hijau tidak lolos dalam ujian. Nona Yuyan dan lainnya pun dikirim keluar. 速离仙佛。什么情况？ Sementara Nefang dan Nona Feng mendapatkan semangat ilahi yang adalah pil ilahi. Ini merupakan imbalan untuk tahap pertama. Begitu juga dengan dua master yang juga mendapatkannya. Dijelaskan oleh bocil sayap bahwa setelah mereka meletakkan tangan di tempat yang sudah disediakan dan mengalirkan energi spiritual, ujian kedua pun akan dimulai. Ia juga mengatakan kepada dua master, jika khawatir ini jebakan, maka lepaskanlah imbalannya dan tinggalkan tempat ini. Lalu setelah mereka berempat meletakkan tangan mereka di tempat yang sudah disediakan, terlihat nampaknya mereka berempat sepertinya cukup kesulitan dan sepertinya merasakan sesuatu. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua yang berjudul The Peak of the Martial Arts episode 118 dan 119. Untuk part sebelumnya kalian bisa lihat di channel ini, yaitu di Nefang Update dan juga ada di Nefang versi full ya. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.